Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir. Kali ini Bapak ucapkan banyak terima kasih dan akan dibantu oleh Adaril sebagai host dan moderator. Silakan Adaril. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada semua sehingga kita dapat berkumpul di sini yang ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita. Mari kita buka kegiatan seperti ini dengan pada yang terhormat Bapak Yaya, kegiatan saya serahkan. Ya. Terima kasih kepada moderator sekaligus host Adaril Ardias. Dan pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang Bapak banggakan. Bapak mengucapkan selamat berjumpa kembali, selamat berkreasi dan menuntut ilmu bersama Bapak, berbagi. Kalau ada di Bapak share, kalau ada di Ananda semua, di-share oleh Ananda buat Bapak. Karena ilmu itu tidak pasti ada pada orang tua, tetapi yang muda juga mungkin banyak lebih tahu daripada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron lillah, syukron binimatillah, la haula wala quwata illa billah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Amma ba'du. Mari kita niati pertemuan kita dengan niat ibadah. Dan mari kita ulangi, buka lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan, mungkin Ananda semua sudah membuka di Google Classroom bahwa semester 2 ini adalah semester pendek, tetapi materi cukup banyak. Untuk itu akan berusaha kita padatkan, tetapi sesuai dengan instruksi Menteri, ya, instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak harus konten yang disampaikan, artinya kontennya tidak harus semua disampaikan, tetapi yang penting adalah kompetensi atau keterampilannya yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, bisa jadi satu pekerjaan, beberapa kompetensi. Konten itu mungkin terbatas, tetapi kalau kompetensi bisa jadi berorientasi pada kompetensi apa aja yang bisa ambil pada suatu kesempatan, bisa menggunakan satu benda, tapi kompetensinya banyak, begitu. Artinya keterampilannya banyak. Nah, itu adalah paradigma baru, jadi tidak berorientasi kepada materi, tetapi pada kompetensi atau keterampilan, yang terutama adalah life skill, yang bisa
membawa kepada keterampilan atau kecakapan hidup untuk kelak di masa depan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan yang padat ini perlu strategi yang tepat untuk menyampaikannya dan membantunya. Seperti yang disampaikan di dalam profil di YouTube, ya, itu akan membuat modul. Nah, juga modul bagi pembelajaran langsung bermanfaat untuk membantu, menjembatani antara guru dengan siswa di masa COVID atau masa wabah pandemi ini. Sehingga Anda semua bisa leluasa mempelajari modul kapan saja, dibuka lagi, dan akhirnya ada tes, Anda sudah menguasai modulnya. Sekian, jadi dibantu dengan modul. Mudah-mudahan bisa menjembatani. Yang kedua, selain modul, adalah video YouTube. Ya. Jadi, Ananda mau tidak mau harus membuka link YouTube atau link video di YouTube channel Bapak, gitu ya. Ya. Karena semua guru itu disarankan membuat channel. Jadi diwajibkan malah membuat channel untuk menyampaikan profil dan materi-materi pembelajaran. Alhamdulillah, Bapak sudah duluan. Yang ketiga adalah dengan video conference ini, ya, dengan Vicon ini, dan mudah-mudahan kita membantu, ya. Itu mengenai latar belakang pembelajaran untuk semester ini. Berikutnya, materi yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah berkarya seni rupa, ya. Bisa dilihat Google Classroom-nya, ya. Berkarya seni rupa, ya, ini. Yang dimaksud dengan berkarya seni rupa ini adalah Ananda perlu memposisikan diri sebagai kreator, sebagai seniman. Karena harus diketahui, posisi SMA atau SLTA, kelas 10 itu adalah meniru. Kelas 11 itu memodifikasi. Kelas 12 itu mengkreasi, berkreasi. Jadi mencipta sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini, kemarin semester awal, semester pertama, itu Ananda sudah mencoba berkreasi, tetapi Bapak garis bawahi, tidak dipungkiri, masih banyak yang meniru. Sebagian besar meniru dari online atau dari internet. Kegiatan menciptanya sangat minim, ya. Jadi cuma kegiatan menirunya saja atau kemampuan mengaplikasikan warnanya saja. Sedangkan menciptanya, berkreasinya itu masih belum terpenuhi. Nah, untuk itu kembangkan daya imajinasi, daya kreasi, serta daya cipta Ananda semua untuk berkreasi. Berkarya seni rupa 3 dimensi hubungannya ini adalah dari mulai 3 dimensi sederhana sampai yang rumit. Ya, silakan pelajari untuk yang pertama. Ya, modul yang ada di Drive Bapak ini tinggal klik saja. Ya, sesudah dipelajari ada evaluasi diri, ada penilaian diri, ada gitu, atau penilaian untuk latihan. Ada latihan esai, ada latihan pilihan ganda atau multiple choice. Nah, pada saatnya nanti Ananda akan mengisi form quiz, begitu. Nah, untuk yang pertama sekarang, Ananda silakan kerjakan di buku, ya, kerjakan di buku, dan itu jangan hilang, dipotret, baru disampaikan di form nanti, ya, gitu. Atau dilaporkan kegiatan untuk pertemuan 1 ini. Yang kedua, karena Bapak setiap Jumat itu ada kegiatan, ya, di luar, jadi mohon izin untuk pembelajaran Vicon itu paling bisa selepas jam 2 atau pukul 14, setelah pukul 14, begitu ya. Begitu. Nah, karena hari Jumat juga tidak mungkin Bapak nge-share atau
PJJ ada melakukan pembelajaran jarak jauh pada saat Jumatan. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kalau di-share sebelum Jumatan, perempuan bisa ngerjakan, tapi laki-laki belum bisa ngerjakan. Ya, jadi berdasarkan diskusi itu merasa tidak adil katanya. Perempuan sudah selesai, laki-laki belum, gitu ya. Nah, jadi dipundurkan saja, ya, untuk untuk membuka Google Classroom-nya. Paling tidak jam 1 lah, ya. Jam 1 kan setelah pulang Jumatan, laki-laki itu makan, minum, ya, persiapan yang lainnya, perempuan membantu menyiapkan, ya, suguhan atau minuman atau makanan kakaknya atau orang tuanya, ya, biar pahalanya sama dapat seperti pahala Jumatan juga, gitu ya. Nah, jadi paling tidak setelah jam 1. Nah, kalau nanti ada pikon, paling tidak Bapak bisa setelah pukul 2 siang, begitu. Mohon izin untuk dari semuanya, ya, gitu. Karena tidak mungkin saat Jumatan kita pikon. Ya, yang ketiga mengenai undangan ini, ya, undangan. Kemungkinan yang pertama di sini di kelas, ya. Kemungkinan di grup, ya, gitu. Yang keempat mengenai presensi kehadiran, ya. Ini akan di-share pada saat pikon. Itu di chat, ya, di chat di percakapan, ya, gitu. Nah, Bapak sudah share barusan, ya, gitu. Bagi yang bisa mau ngisi duluan, gitu kan. Boleh, tapi tolong itu nanti Anda akan ketahuan kapan masuk, kapan keluar, karena ada attendance list-nya. Attendance list itu daftar hadir peserta, gitu ya. Jadi ada, kalau keluar masuk misalkan, itu ketahuan juga, begitu ya. Nah, berikutnya untuk link presensi, ya, link presensi, absensi kehadirannya itu tolong diisi yang lengkap, ya, tolong jangan disingkat, begitu. Nah, karena Ananda bisa membuka setelah jam 1 atau sebelum pikon, Ananda bisa mempelajari modul ini seperti tadi, gitu ya, pelajari modul dulu. Ini diklik saja, ya, ini diklik, ya, itu modulnya, ya. Sudah dibuka belum modulnya? Halo? Baik, sudah Pak. Sudah dibuka belum modulnya? Siap, sudah Pak. Iya, tolong dipelajari, ya. Bagaimana? Lebih enak dengan modul, ya, daripada tanpa modul, ya, gitu. Ya, betul Pak. Ya. Berikutnya, materi kedua, pameran, ya, pameran karya seni rupa. Nah, pameran ini ada kewajiban kita. Yang pertama itu mengunjungi pameran, membuat resensi, ya, mengapresiasi, dan membuat laporan. Ini yang yang keempat ini. Ya. Nah, berikutnya setelah pameran, ini mungkin nanti bisa didulukan materinya. Kalau kritik seni itu bisa di awal, bisa di setelah pameran, sebelum pameran. Yang jelas ini sebelum laporan, agar Ananda ketika mengunjungi pameran, ya, itu bisa mengkritisi karya, gitu. Nah, pembuatan laporan itu kemungkinan nanti mengarah kepada membuat video laporan, mengarah kepada video laporan, begitu, ya. Jadi video, tetapi tertulisnya harus ada juga, fisiknya harus ada, ya. Nanti video laporannya itu bisa berkelompok, nanti ditentukan kemudian, begitu ya. Dan kemana Anda kunjungan, ya, itu nanti ke satu tempat, ya, yang mudah-mudahan Anda tidak bergerombol, tapi cukup berkelompok saja, gitu. Dan tidak harus sekelas-sekelas, begitu, karena harus menjaga protokol kesehatan, ya, supaya tidak bergerombol. Mudah-mudahan
Anda juga berusaha menyusun pameran, karya pameran yang sudah Anda buat, ya, dipamerkan di rumah, gitu ya. Di rumah dipamerkan, tata bagaimana memamerkannya, tetapi Bapak ingin ini online. Jadi pameran karya Anda adalah ditampilkan di video dan di-share, pamerkan atau dibuka secara online, begitu. Nah, terus sekarang lagi musim pameran online, ya, gitu, pameran digital. Pendahuluan. Nah, itu kita mengarah kepada seni rupa 3 dimensi. Bapak hanya ingin mengulas sedikit, ya. Umumnya dasarnya sudah di kelas 2 sudah diberikan. Gitu. Peta konsepnya sudah ada di di modul, tinggal dibaca saja. Nah, untuk pengertian seni rupa 3 dimensi tidak akan dibahas lagi oleh Bapak, ya. Untuk jenis seni rupa 3 dimensi tidak perlu dibahas lagi. Ananda bisa membuka lagi dan bahkan bisa mencari, ya, apa saja yang termasuk seni rupa 3 dimensi itu, ya, dari mulai arsitektur, ya, atau miniatur, instalasi dimensi murni dan seni rupa 3 dimensi terapan, silahkan dibuka lagi. Dan itu Bapak tidak akan mengulas banyak lagi mengenai itu, ya. Nah, ini yang ketiga, itu teknik seni rupa 3 dimensi, ya. Ini adalah yang disebut dengan kompetensinya, ya, kompetensi membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ini yang esensi diberikan, itu teknik seni rupa 3 dimensi yang ketiga. Itu seni rupanya, tolong supaya tidak lupa lagi, Ananda buka YouTube unsur seni rupa di YouTube, ya, YWS channel, dibuka lagi, ya, gitu. Dan jangan sampai nanti ada tesnya lupa lagi. Maksudnya modul ini atau teknik, ya, sama unsur-unsur ini tidak lengkap, ya. Jadi tekniknya hanya ada berapa saja, kita lihat. Nah, ini tekniknya hanya beberapa, ya, gitu. Nah, di mana? Nah, ini teknik seni rupa 3 dimensi. Hanya ada aplikasi, mozaik, merakit, teknik pahat, ya, teknik cor. Nah, ya. Nah, hanya beberapa. Dan ini di sini adalah dan lain-lain, ya, dan seterusnya, gitu kan. Gitu. Silakan dibuka apresiasi seni rupa di YouTube Bapak yang lebih lengkap, ya. Unsur seni rupa juga sama unsur-unsurnya, ya. Yang lengkap di channel, ya, di channel YouTube Bapak. Ya, di sini Bapak sebutkan dan seterusnya, gitu, ya. Gitu. Ini tolong hanya sampai F, sampai E, ya. F-nya adalah dan seterusnya. Nah, ini tolong dibuka lagi, ya, di channel Bapak. Ya, nilai estetikanya, ya, di sini Anda baca dan pelajari, ya. Di sini menyangkut kepada apa-apa saja unsur-unsur yang membuat estetis, membuat indah sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Ini adalah hubungannya dengan indah dan tidak indah. Apa yang membuat indah sebuah karya seni? Nah, itu adalah ada nilai-nilai estetis, ya, gitu. Silahkan dibaca di sini. Dan apa saja yang harus ada di dalam setiap karya seni rupa. Dan itu adalah unsur-unsur seni rupa, ya. Nah, ini mengarah kepada karya unsur-unsur yang formal, mengarah kepada unsur-unsur yang formal, ya, gitu. Nah, gitu. Jadi di sini ada unsur fisik, ya, di antaranya adalah garis, bentuk, bidang, warna, itu unsur fisik, ya, karena kelihatan begitu, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, di situ adalah nilai-nilai estetikanya, dan juga ada simbol, ya, simbol estetik atau simbol-simbol. Ya. Jadi ada makna simbol, misalkan warna apa menyiratkan atau menggambarkan kesannya apa. Misalkan warna putih menyimbolkan suci atau bersih, gitu, ya. Itu simbol, ya. Jadi nilai-nilai simbol itu juga termasuk
unsur-unsur yang mungkin harus ada di dalam karya seni, ya, yaitu warna, simbol, atau bentuk juga. Bisa jadi bentuk juga menyiratkan sebuah simbol. Contoh, Anda menggambar hati atau hats atau bakung, atau daun talas, ya, gitu. Ya, hats, gitu ya, hati. Itu juga menyimbolkan, ya, gitu. Nah, itu simbol-simbol. Nah, simbol juga kalau di dalam sebuah karya yang integral, yang menyatu, itu akan pengaruh, saling berinteraksi. Misalkan, Anda membuat sebuah simbol awan. Nah, simbol awan tidak hanya sekedar gambar awannya saja, tetapi harus diintegrasikan dengan sifat yang lainnya, sifat awan. Sifat awan itu adanya di mana? Di atas. Nah, jadi posisinya harus di atas. Nah, hubungannya dengan posisi dan komposisi. Sifat awan bagaimana? Lembut. Ya. Kesannya lembut. Ya. Tidak kaku. Tidak keras, tapi lembut. Seperti lunak, gitu ya. Maka kesan garisnya garis lunak, garis lembut. Dan itu tergambar dari goresan-goresannya. Nah, itu simbol, nilai makna-makna simbol. Ya. Gitu. Nah, ada gunung. Posisi gunung di mana? Nah, posisi gunung itu biasa adanya di atas horizon. Ya, di atas garis horizon, di atas garis tanah. Gitu. Ya, tidak terbang, tidak ngambang. Pasti bawahnya itu menempel di horizon. Nah, itu semua simbol-simbol itu berhubungan dengan posisi dan nilai atau karakter daripada benda yang disimbolkan, gitu. Dan seterusnya, ya. Pohon bagaimana simbolnya, gitu kan. Nah, terus warna terang, pencahayaan, ya, menyimbolkan pagi, warna menyimbolkan siang, menyimbolkan warna malam. Itu Anda harus gambarkan sebagai pemaknaan sebuah situasi atau waktu, begitu. Nah, ada yang senja, bagaimana warnanya? Nah, gitu. Nah, tetapi masih banyak yang warnanya senja, belakangnya senja, tapi pohonnya hitam saja, kayak arang, gitu kan? Nah, itu belum integral, belum saling berinteraksi, belum saling berpengaruh. Padahal warna senja itu masih mencahayai, masih menerangi benda-benda di sekitarnya. Pohon masih kelihatan ketebalannya, limitasinya atau lengkungannya, tidak hitam seperti arang, ya, atau tipis, kesannya flat, ya, gitu. Jadi tidak hanya hitam. Nah, Anda yang terbiasa kemarin menggambar siluet, ya, dengan benda itu dia gambarkan hitam saja, berarti Anda belum bisa menerapkan percampuran warna pada benda yang dihubungkan dengan pencahayaan di sekitarnya. Contoh, tadi senja. Nah, warna benda-bendanya itu harus ada terpengaruh dari cahaya lembayung senjanya. Jangan hitam plek, begitu. Ya. Kalau hitam plek nggak kelihatan pejal atau dimensinya. Jadi harus ada dimensi ketebalannya. Ada nuansa terang gelapnya pada benda atau pada pohon misalkan, begitu. Pada gunung misalkan. Tidak rata saja, gitu. Ya, seperti itu. Nah, karya seni rupa 3 dimensi. Di sini ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya, kita ke terapan dulu, yang biasa sering dekat dengan kita, yaitu terapan. Yaitu diantaranya ada seni kriya, ya. Seni kriya di sini diantaranya adalah pahat, ya. Ada pahat, gitu, ya. Itu bisa dipahat di tanduk, bisa di kayu, bisa di batu, dan sebagainya. Ya. Teknik butsir, ya, itu teknik menambah atau mengurangi objek. Ya. Gitu. Kalau menambah itu aditif sebutnya, kalau mengurangi itu reduksi, dikurangi. Ya. Diambil, begitu ya. Gitu. Jadi misalkan tanah liat, ada yang ditempel, ditambah, ya. Dan ada yang dikurangi, dicungkil, diambil, gitu. Nah, bisa dua teknik ini
ya menambah dan mengurangi ini bisa digabungkan dalam satu objek, bisa begitu. Ya. Untuk yang menjorok ke dalamnya dikurangi, untuk yang menonjolnya ditambah. Gitu. Nah itu kompetensi membutsir. Gitu. Biasanya bahan utamanya tanah liat, ya, atau lilin, ya, yang bersifat lunak biasanya itu. Atau lilin yang lunak itu, yang mainan anak-anak itu, lupa apa namanya, itu yang lunak. Gitu. Nah, ini adalah teknik butsir. Ya. Di dalam teknik butsir, ini ada menggunakan alat-alat seperti butsir, sudip, ya. Ada juga alat penekan, ya. Bisa juga benda-benda tajam lainnya, ya. Atau benda apa namanya untuk mengerik, ya. Bisa juga palet dan sebagainya. Nah, ini adalah tanah liat, ya, dengan apa namanya alat butsir, ya. Alat butsir yang yang digunakan itu untuk menekan, menggores, ya, bahkan mengambil, ya, mengambil. Ya, gitu. Ini biasanya adalah tanah liat sebagai prototipe atau model untuk nanti jadi model untuk dicor berikutnya ke bahan yang lain. Gitu. Nah, teknik berikutnya adalah teknik batik, sudah tidak asing lagi, ya. Batik, walaupun Anda belum mencoba membatik, ya, tapi karya batiknya sering menggunakan. Dan ini adalah teknik batik yang diaplikasikan pada kayu, ya, yaitu pada topeng. Ini teknik batik juga, ya, contohnya, ya. Nah, ini namanya khasnya Yogyakarta, ya. Jadi membatik pada topeng. Biasanya topengnya berbahan kayu lunak, ini, ya, kayu lunak, ya, dan berwarna putih. Gitu. Ini teknik batik. Dan bisa juga topeng ditempeli kain batik gitu. Ya, jadi membatiknya di kain gitu. Oke. Ya. Kita lanjutkan teknik tenun, ya. Nah, teknik tenun banyak sekali, ya, daerah-daerah penghasil kain tenun, ya. Kalimantan Timur, ya, Bali, Sulawesi, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, bahkan Jawa Barat, ya, itu di Majalaya, ya, untuk tenun itu. Tapi nggak tahu sekarang Majalaya udah masih aktif atau tidak, ya, begitu. Ya, itu tenun, ya, ya. Palembang, Nusa Tenggara dan seterusnya, ya. Anda bisa googling, ya, di mana saja sentra-sentra produksi tenun atau kain tenun. Ya. Ya. Dan nama-nama dari kain yang dihasilkan setiap daerah berbeda-beda, ya, gitu. Nah, kalau di Kalimantan Timur tenunnya itu dinamakan ulaf doyo, ya, Kalimantan Timur atau Kalimantan umumnya, ya, Dayak itu ulaf doyo. Ulaf itu kain, doyo itu bahannya dari daun doyo. Sedangkan kalau di Timur Timur namanya tais. Di Timur itu, suku Timur itu tais, ya, kain itu, ya. Kalau di Sumatera apa nih, songket mana ini? Ya. Macam-macam, setiap daerah beda-beda. Ya, silahkan perdalam. Gitu. Teknik anyaman, ya. Teknik anyaman sudah tidak asing lagi, ya. Ini adalah teknik yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan apa namanya benda-benda kerajinan, gitu ya. Nah, ini benda hasil anyaman, ya, benda krianya, ya. Teknik anyaman, ya. Teknik berikutnya adalah patung. Ya. Patung adalah seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal atau banyak dikenal dan banyak disukai. Dan biasanya ini adalah patung ini adalah bentuk seni rupa 3 dimensi murni, ya. Tapi ada juga patung yang seni rupa terapan. Jadi patung itu digunakan untuk apa gitu kan? Tetapi umumnya patung itu seni rupa murni, ya, hanya untuk dinikmati hasilnya. Dan di sini ada teknik pembuatan patung, ya. Di sini ada banyak, ya, Sonderbosch, ya, ada beberapa, ya. Ya. Relief juga sama, ya.
seni rupa 3 dimensi, ini seni rupa murni juga. Ya. Berikutnya adalah keramik, ya, selain patung itu keramik. Nah, ini keramik. Ya, keramik ini sudah keramik glasir, ya. Ini dengan teknik yang tinggi. Silahkan Anda nanti keramik juga menggunakan teknik butsir atau teknik meja putar, bisa teknik cor atau teknik cetak, ya. Gitu. Ada teknik press juga. Ya. 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 Teknik tuang. Teknik yang sering dipakai dalam keramik tapi masih sederhana yaitu teknik slab, ya, teknik lempengan itu teknik slab dan teknik pilin. Jadi membuat slab itu adalah lempengan di dalam lembaran-lembaran tanah disatukan, disambungkan. Ya, teknik slab itu dengan teknik pilin itu adalah dengan tanah dibuat dibuat pilin, ya, seperti panjang seperti tali gitu, ya, seperti tali besar dipanjang baru nanti dikelilingkan, diputar, disambungkan. Itu teknik pilin. Bisa Anda semua googling apa itu teknik pilin pada keramik. Nah, berikutnya adalah karya arsitektur. Nah, ini banyak sekali, ya, karya arsitektur. Silahkan. Ini tidak perlu Bapak jelaskan lebih jauh, ya, karena terlalu tinggi teknik arsitektur. Paling yang berhubungan dengan arsitektur itu adalah miniaturnya atau maket, ya. Nah, ada pembelajaran Ananda sekalian, Bapak bisa memantau, ya, Ananda yang sudah left, ya, belum selesai sudah left gitu, ya, gitu. Ya, mungkin sudah absen, ya. Gitu. Oke, saya berharap, ya, Ananda bersabar sebentar. Ya, berikutnya, ini seni arsitektur, ya. Gitu. Nah, membuat karya seni rupa, ya, ini adalah praktek. Ya, ini di sini yang penting untuk Ananda semua, ya. Nanti coba dievaluasi, dibaca. Nah, berikutnya ada evaluasi di sini, ya. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Evaluasi ada latihan soal, dikerjakan pada buku dulu, ya. Nanti pada saatnya Ananda harus mengerjakan pada form quiz, gitu. Ya, Ananda semua. Sementara itu, ya, bisa kita bahas. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya, karena waktunya sudah lebih, ya. Kita kembalikan kepada moderator. Sensinya sudah ketemu, ya? Halo, Anda semua? Link presensi, link absennya sudah ketemu, ya, di chat? Iya, sudah, Pak. Kalau yang tidak masuk berarti tidak bisa menemukan chat. Ya, Bapak tidak share di WA, ya? Tidak share di WA. Nah, kalau Anda nanti tidak bisa masuk, ya, Bapak akan sediakan ini di di YouTube, di channel YouTube. Bagi yang tidak masuk, tolong sampaikan, tidak bisa masuk. Ya. Bapak, sementara itu saja. Terima kasih atas kesempatannya dan sebelumnya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Adarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dari apa yang disampaikan, apabila ada ada yang bertanya? Diingatkan presensinya agar mengisi presensi.
Apabila tidak ada pertanyaan, untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup. Terima kasih pertanyaan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensinya. Bisa dilihat di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta.